Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Yaqut An-Nafis. Kita sudah sampai pada pembahasan salatul idaini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, salatul idaini, salat dua hari raya, Idul Fitri wa Idul Adha. Rak'atan yukabbiru fil ula minhuma nadban baina al-istiftahi wa ta'awudhi sab'an wa fi thaniyati qabla ta'awudhi khamsan yakhtubu ba'daha nadban khutbataini yukabbiru fil ula minhuma tis'an wa fi thaniyati sab'an wa waqtuha baina tulu'i syamsi wa zawal. Ini berbicara tentang salat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Salatul idaini keterangannya al-idu mustaqun min al-audi. Kata id ini diambil dari kata al-aud, masdar dari fi'il ada ya'udu yang artinya kembali. Dinamakan id litakarrurihi bitakarruri sinin, karena dia terulang setiap tahunnya. Atau dinamakan id li'audi sururi fihi, karena rasa senang dan bahagia kembali di hari itu. Ya, Idul Fitri wa Idul Adha. Wassalatu Idul Adha afdal min salati Idul Fitri. Jadi secara urut-urutan afdaliyahnya Idul Adha dulu, baru Idul Fitri. Salat Idain itu rakaatan dua rakaat. Yukabbiru fil ula minhuma nadban baina al-istiftahi wa ta'awudhi sab'an. Di rakaat yang pertama disunnahkan takbir 7 kali. Posisinya antara doa al-istiftah dan ta'awud. Jadi kalau di total jumlahnya ada 8 takbir. Satunya takbiratul ihram, 7-nya takbiruz zawaid, dibaca antara doa al-istiftah dan antara ta'awud. Keterangannya di sini nomor 7, falau tarakaha walau sahwan wa syara'a fit ta'awudhi lam tafut. Nah, kalau ditinggalkan artinya tidak melakukan 7 takbir meskipun itu lupa dan sudah mulai membaca ta'awud lam tafut, maka kesempatannya belum terlewatkan, masih boleh untuk dilakukan. Au fil fatihati, atau syara'a fil fatihati, huwa berarti munfarid, au imamuhu qabla itmamil ma'mumi takbiratil madhkurati fatat. Nah, kalau dia sudah mulai membaca Al-Fatihah atau imamnya sudah mulai membaca Al-Fatihah sedangkan makmum qabla itmamil ma'mumi at-takbiratil madhkurata fatat, sebelum makmum menyelesaikan takbir zawaid tersebut, maka fatat, sudah kesempatannya sudah terlewatkan. Jadi patokannya adalah sudah mulai baca Al-Fatihah apa belum. Kalau misalnya Allahu Akbar takbiratul ihram, lalu doa al-istiftah sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, berarti sudah hilang kesempatan untuk melakukan takbir zawaid. Ataupun bukan dia tapi imam dia sudah mulai membaca Al-Fatihah sedangkan dia belum menyelesaikan takbir zawaid tersebut, maka fatat, sudah hangus kesempatan dia untuk melakukan takbir zawaid. Wa fi tsaniyah, adapun di rakaat yang kedua qabla ta'awudhi khamsan, disunahkan untuk takbir sebanyak 5 kali. 5 kali selain takbiratul qiyam tentunya. Wa sunnah ayakula baina kulli takbirataini, baik itu rakaat pertama atau rakaat yang kedua, antara 2 takbir itu disunahkan untuk membaca al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa yakhtubu ba'daha nadban khutbataini, dan disunahkan untuk khutbah setelahnya dengan 2 khutbah. Wa yakhtubu walau litsnaini la li wahidin wa la li jama'atin nisa. Ya, disunahkan untuk khutbah itu setidaknya 2 orang. Adapun kalau 1 orang
atau jamaah sholatnya jamaah nisa, yang sholat id adalah para perempuan, maka tidak disunahkan untuk khutbah. Tidak disunahkan untuk apa? Khutbah. Ba'daha, khutbah ini kapan dilakukan? Dilakukan selepas sholat. Fala yu'taddu bihima qablaha, maka dua khutbah ini tidak dianggap sah kalau dikerjakan sebelum sholat id. Berapa jumlah khutbahnya? Khutbataini, dua khutbah. Ka khutbatil jumu'ati fil arkani was sunani duna syurut. Dua khutbah ini kriterianya sama dengan dua khutbah Jumat, baik itu rukunnya ataupun sunnahnya, tapi tidak untuk syaratnya. Untuk syaratnya disunnahkan saja. Ya tentunya tetap harus ada yang mendengar khutbah tersebut meskipun satu orang. Kalau khutbah Jumat kan harus isma'u arba'in min ahlil jumu'ah, ya kan? Kalau ini satu orang yang mendengar pun itu sudah cukup. Ya, yukabbiru fil ula minhuma tis'an, takbir khutbah pertama disunahkan untuk takbir sebanyak 9 kali berturut-turut, wa fi tsaniyati, sedangkan khutbah yang kedua 7 kali takbir berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, biasanya kan di permulaan khutbah seperti itu. Wa waktuha, waktu salat id itu kapan? Baina tulu'i syamsi waz zawal, antara terbitnya matahari dan zawal, tergelincirnya matahari, itu waktunya. Jadi cukup longgar. Wa yusannu ta'khiruha ila irtifa'i syamsi qadra rumhin. Meski demikian disunahkan dikerjakan ketika matahari sudah meninggi seujung tombak dari mulai terbitnya matahari. Artinya ya ditunggu dari terbitnya matahari, ditunggu kurang lebih 16 menit, karena seujung tombak itu katanya 4 derajat. Setiap 1 derajatnya itu 4 menit, 4 kali 4 berarti 16. Nah, ini sholat id. Baru setelahnya sholatul kusufaini. Yang dimaksud kusufaini ini kusufu syamsi wa kusuful qamari. Sholatu kusufi syamsi, sholat gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan, rakaatan, ada 2 rakaat. Yuhrimu bihima biniyati sholati kusufi syamsi wa khusufil qamari. Artinya pas takbiratul ihram itu niatnya nanti niat nawaitu sholat khusufi syamsi atau khusufal qamari. Nah, seperti itu. Wa tajuzu fiha thalathu kayfiyat. Nah, sholat gerhana itu ada 3 level, 3 tata cara. Yang paling rendah, ihdaha wa hiya aqalluha an tusalla ka raq'ati sunnati subhi, ya dikerjakan 2 rakaat seperti 2 rakaat sunnah subuh. Ada 1 rukuk di masing-masing rakaatnya. Tidak ada 2 rukuk, tidak ada 2 qiyam di masing-masing rakaatnya. Seperti sholat 2 rakaat normal. Nah, walaysa lahu hina idzin ayusalliyaha bi akmala min dalik. Kalau sudah meniatkan level yang terendah ini, maka tidak boleh nanti pas praktek sholatnya, pas melaksanakan sholatnya, ngambil level yang kedua ataupun level yang ketiga yang lebih sempurna. Kama annahu idza nawal akmal laisa lahu ayatiya bil aqal. Demikian juga kalau dia sudah meniatkan yang paling sempurna, maka dia tidak boleh nanti melaksanakan dengan level yang di bawahnya. Bal ya, dengan level yang paling rendah maksudnya. Bal ya'ti bi adnal kamal aw bil akmal. Kalau orang niatnya mengambil level yang paling sempurna, opsinya hanya 2. Ya kamu kerjakan yang paling sempurna, atau yang adnal kamal, atau yang yang minimal sempurnanya. Minimal sempurnanya yaitu level kedua. Tidak boleh nanti pakai yang akal, nggak boleh nanti pakai level yang paling rendah. Fil itlaq, kalau nggak niat mau yang nggak niat yang akal atau yang adnal kamal atau yang akmal,
ini yukhayyaru baina tsalasil kaifiyat, maka nanti suruh memilih. Misalnya ya niatnya nawaitu salata kusufi syamsi gitu saja, tanpa terbetik dalam hatinya mau mengambil level yang paling rendahkah atau yang paling sempurnakah. Yang seperti ini nanti disuruh milih mana yang dia inginkan menurut Romli. Wa qala Ibnu Hajar, tapi menurut Ibnu Hajar la yajuzu minhu ilal iktisar alal aqal, tidak diperbolehkan ilal iktisaru alal aqal, kecuali mengambil level yang paling rendah. Nah, jadi ini khulasahnya sekali lagi, kalau nawal aqal memilih level yang paling rendah, maka pas sholatnya tidak boleh nanti melaksanakan level yang kedua ataupun level yang ketiga. Kalau dia meniatkan yang akmal, yang paling sempurna, maka boleh nanti dia mengerjakan yang paling sempurna atau yang minimal sempurna, yaitu level yang kedua. Tapi tidak boleh nanti mengerjakan level yang pertama, yang paling rendah, tidak boleh. Tapi kalau nanti itlak itu enggak memilih salah satu opsi, hanya niat sholat gerhana gitu saja, itu maka nanti boleh memilih level yang mana menurut Romli dan Ibnu Hajar, nanti tidak boleh kecuali level yang paling rendah. Nah ini tsaniyatuhuma, level yang kedua, antusalla bi ziyadati ruku'aini wa qiyamaini bila tatwil. Itu 2 rakaat, tapi setiap rakaat ada 2 rukuk dan 2 qiyam. Yaqra'ul Fatihata fi kulli qiyamin wujuban, setiap qiyam itu membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah membaca surat dari surat Al-Quran, disunnahkan baca surat-surat Al-Quran, tapi tidak panjang. Wa yaktasiru fi ruku' wa sujudat alal adah, adapun rukuk dan sujudnya itu ya normal seperti biasa. Jadi level yang kedua ini berbeda dengan level yang pertama. Level yang pertama ada 1 rukuk 1 qiyam saja. Kalau ini nanti ada bi ruku'aini wa qiyamaini, masing-masing qiyam Al-Fatihah plus surat, tapi tidak diperpanjang. Berbeda nanti dengan level yang terakhir, yang paling sempurna, yang ketiga. Salisatuha, level yang ketiga yang paling sempurna, antusalla kadzalika bitatwil, dikerjakan juga dengan setiap rakaatnya ada 2 qiyam dan 2 ruku', tapi diperpanjang. Memperpanjang, yang diperpanjang qiyamnya, rukuknya dan sujudnya. Bi ayyaqra'a ba'dama yutlabu minal fatihati wal iftitahi wa ta'awudhi fil qiyam awalil baqarah. Ini setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah, itu qiyam yang pertama. Qiyam yang kedua baca Ali Imran. Qiyam yang ketiga baca An-Nisa. Qiyam yang keempat baca Al-Maidah, atau yang sekadar dengan surat-surat ini. Ini lama ini. Yusabbihu fi awwali kulli ruku'ati wa sujudi kami'ati ayatin minal Baqarah, sama. Rukuk pertama sedurasi membaca 100 ayat. Rukuk yang kedua sedurasi membaca 80 ayat. Rukuk yang ketiga sedurasi membaca 70 ayat. Rukuk yang keempat sedurasi membaca 50 ayat. Demikian juga sujud yang pertama sedurasi bertasbihnya sedurasi membaca 100 ayat. Sujud yang kedua 80 ayat. Sujud yang ketiga tasbihnya sedurasi membaca 70 ayat. Yang keempat sedurasi membaca 50 ayat. Jadi panjang sekali dan lama sekali. Wa yusannu ba'daha khutbatan, disunahkan 2 khutbah setelahnya, ka khutbatil id, itu seperti khutbah hari raya. Ya, artinya seperti kriterianya seperti khutbah Jumat fil arkani wa syurut, secara fil arkani wa sunan, secara rukun dan sunnah, tidak secara syarat. Yang ketiga adalah sholatul istisqa. Istisqa itu talabus suqya, meminta air. Nah, sholatul istisqa rakaatan, sholat istisqa, sholat minta hujan ketika kekeringan atau ya ada air tapi masih kurang,
itu dikerjakan 2 rakaat. Kasolatil id, sebagaimana salatul id. Berarti sama kaifiyahnya seperti salat id. Rakaat pertama nanti ada takbir, selain takbiratul ihram ada 7 takbir antara istiftah sama ta'awud. Sedangkan rakaat yang kedua itu nanti 5 kali takbir zawaid selain daripada takbiratul qiyam. Wa yusannu qablaha wa ba'daha wa huwal afdal khutbatan ka khutbatil id. Ini disunnahkan baik itu sebelum salat atau setelah salat. Ini berbeda halnya ini dengan salatul id. Salatul id ini harus setelah salat. Kalau ini boleh sebelum salat, boleh setelah salat. Yang tentunya setelah salat itu lebih afdal. Disunnahkan 2 khutbah ka khutbatil id, 2 khutbah yang kriterianya sama dengan khutbah id. Yubdilu takbira fihi ma bil istighfar. Bedanya kalau khutbatul id itu kan khutbah pertama 9 takbir berturut-turut, khutbah kedua 7 takbir berturut-turut. Kalau di sini nanti diganti dengan istighfar. Nah, istighfarnya seperti apa? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diganti dengan sigah istighfar seperti itu. Seperti itu. Sebenarnya salat istisqa sendiri ini juga ada 3 level. Ada 3 level. Ya. Level doa saja atau level setelah salat, atau pas khutbah Jumat, ya. Dan level yang paling sempurna yaitu dikerjakan dengan salat khusus, namanya salat istisqa. Ini yang paling sempurna seperti itu. Nah, salat istisqa ini nanti kalau belum turun hujan juga diulang-ulang. Nah, salat istisqa ini nanti imam sebelum salat istisqa memerintahkan untuk berpuasa selama 3 hari. Silahkan imam memerintahkan rakyatnya untuk puasa 3 hari. Dan kalau udah diperintahkan imam nanti puasanya jadi wajib. Terus nanti diperintahkan untuk bertaubat, untuk istilahnya menghilangkan kezaliman. Nah, hari keempat itu keluarnya pun juga dalam kondisi berpuasa dengan pakaian kerja, bukan pakaian mewah, ngajak anak-anak dan orang-orang tua sepuh jompo, kan doa-doa mereka itu kan terkabul. Nah, itu lalu mereka yang mengerjakan salat istisqa sebagaimana tadi disebutkan. Dan ada cara versi lebih lengkapnya, insyaallah kita bahas di kesempatan yang lainnya biidznillah taala. Qulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.